Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rodi Muhammad Dirga dengan ujian 07. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai virtual machine dan instalasi Oracle VirtualBox di Windows. Langsung saja ke materi slide selanjutnya. Virtual machine, apa sih itu virtual machine? Virtual machine adalah perangkat lunak yang menciptakan, astaga, ini yang Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laude Dirga dengan ujian 07. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai virtual machine dan instalasi Oracle di VirtualBox di Windows. Saya di slide materinya. Apa sih itu virtual machine? Virtual machine sendiri adalah perangkat lunak yang menyatakan komputer virtual di dalam komputer fisik. Virtual machine memungkinkan pengguna menyalakan sistem operasi dan aplikasi secara terpisah dari sistem utama dalam lingkungan yang terisolasi. Jadi itu virtual machine itu terpisah dari komputer utama. Setiap virtual machine sendiri memiliki sistem operasi sendiri atau GUIS OS dan menggunakan sebagian dari sumber daya komputer utama seperti CPU, RAM, penyimpanan, dan jaringan. Meskipun berada di dalam host, GUIS OS tidak dapat mempengaruhi host OS secara langsung karena keduanya terpisah secara logis. Hal ini memungkinkan pengujian, pengimbangan, atau pelatihan dilakukan tanpa mengganggu sistem utama. Cara kerja virtual machine bekerja dengan bantuan hypervisor. Hypervisor itu sendiri adalah sebuah perangkat lunak khusus yang bertindak sebagai perantara antara perangkat fisik keras, perangkat fisik atau komputer, host, dan virtual machine itu sendiri. Hypervisor membagi sumber daya seperti CPU, RAM, dan penyimpanan pada komputer untuk digunakan oleh sistem operasi virtual atau GUIS OS. Sehingga GUIS OS ini berjalan seolah-olah di komputer fisik tersendiri. Hal itu menggunakan sumber daya dari komputer utama. Baik, langsung ke slide materi berikutnya itu kelebihan dari virtual machine. Ada 4 poin utama yang saya ambil dari kelebihan dari virtual machine. Poin pertama itu menjalankan banyak sistem operasi dalam satu komputer. Virtual machine memungkinkan beberapa sistem operasi, contohnya Windows, Linux, berjalan bersamaan di satu perangkat fisik atau satu komputer tanpa perlu dilakukan dual boot. Poin kedua sendiri adalah aman untuk bereksperimen di virtual machine. Virtual machine seperti yang saya bilang tadi terisolasi dari sistem utama atau terisolasi dari komputer utama, sehingga percobaan seperti install software dan uji firmware tidak akan merusak sistem komputer atau host itu sendiri. Poin ketiga lah backup dan restore yang mudah. Pada virtual machine ada fitur snapshot yang memungkinkan pengguna dan menyimpan dan mengambilkan kondisi virtual machine dengan cepat. Maksud dari fitur snapshot ini, ketika ada kesalahan pada virtual machine, maka fitur snapshot ini kan mengembalikan keadaan virtual machine sebelum terjadinya kesalahan, kondisinya sebelum terjadinya kesalahan tersebut. Poin keempat itu isolasi dari host system. Maksudnya itu kesalahan atau virus di dalam virtual machine yang terjadi pada virtual machine tidak akan berdampak langsung ke komputer utama. Karena seperti yang saya bilang tadi, lingkungan virtual machine itu sendiri terisolasi dari komputer utama, sehingga jika jika terjadi kesalahan atau sebagainya tidak akan berdampak pada sistem komputer utama. Baik, eh, kekurangan virtual machine itu ada 3 poin utama yang saya ambil. Yang pertama itu membutuhkan banyak sumber daya. Seperti yang saya bilang tadi, virtual machine ini mengambil sumber daya dari komputer utama, terutama RAM dan CPU yang banyak sekali digunakan. Setiap virtual machine menjalankan sistem operasi dan aplikasinya sendiri, yang artinya membutuhkan alokasi memori dan prosesor tersendiri dari host atau komputer utama. Jika spesifikasi perangkat keras rendah atau sangat
spek low lah, atau terlalu banyak virtual machine dijalankan sekaligus, kinerja yang terjadi pada virtual machine bisa sangat menurun, bahkan menyebabkan kinerja dari host itu sendiri atau komputer utama melambat. Jadi ini salah satu kelemahan fatal karena itu berdampak langsung pada eh, bisa berdampak langsung ke host atau komputer utama jika virtual machine dijalankan pada perangkat atau komputer yang sangat berspek rendah. Kekurangan kedua itu performanya lambat. Jadi performa performa biasanya tidak secepat dari sistem asli. Virtual machine tidak langsung mengakses perangkat keras karena semua instruksi harus melewati lapisan hypervisor terlebih dahulu. Ini menciptakan latensi tambahan atau waktu tambahan dan mengurangi efisiensi eksekusi dibandingkan sistem operasi yang berjalan langsung pada hardware fisik. Eh, Poin ketiga itu kelemahannya adalah hardware yang terbatas. Ada batasan dukungan hardware tertentu seperti GPU khusus. Virtual machine ini tidak selalu dapat mengakses atau memanfaatkan penuh fitur dari perangkat keras, khususnya seperti GPU yang sangat berguna, sehingga kurang cocok untuk aplikasi yang butuh akselerasi grafis tinggi. Misalnya, jika virtual machine sendiri ingin mengakses atau membuat rendering grafis 3 dimensi atau menjalankan game berat, itu sangat tidak memungkinkan karena dia tidak memiliki kapasitas atau hardware-nya itu terbatas. Baik, di slide materi berikutnya, jenis-jenis virtual machine. Ada 2 jenis virtual machine, yaitu sistem virtual machine dan proses virtual machine. Sistem virtual machine sendiri adalah virtual machine yang dirancang untuk meniru keseluruhan sistem komputer fisik atau komputer utama. Artinya, virtual machine ini bisa menjalankan sistem operasi lengkap, seolah-olah seperti komputer sungguhan, padahal aslinya tidak. Jadi, dengan keadaan ini sangat cocok untuk menjalankan berbagai sistem operasi dalam satu perangkat. Misalnya menjalankan Linux dalam Windows. Contohnya sendiri adalah VirtualBox dan VMware Workstation. Virtual machine ini berjalan di atas hypervisor yang menjadi perantara antara sistem operasi virtual atau GSOS dan hardware fisik. Hypervisor ini sendiri mengelola dan membagi akses sumber daya pada komputer seperti CPU, RAM, penyimpanan, dan sebagainya. Baik, di jenis selanjutnya itu jenis virtual machine selanjutnya proses virtual machine. Ini proses virtual machine ini sangat berbeda dengan sistem virtual machine. Proses virtual machine ini hanya dibuat untuk menjalankan satu aplikasi atau proses tertentu, biasanya bersifat sementara. Jadi ini tidak untuk menjalankan sistem operasi, tapi lebih ke aplikasi atau program tertentu. Karena ini menyediakan lingkungan lintas platform untuk aplikasi. Contohnya Java Virtual Machine ini. Java Virtual Machine ini untuk menjalankan program yang ada program Java-nya di berbagai OS tanpa perlu kompilasi ulang. Cara kerjanya itu proses virtual machine menciptakan lingkungan virtual yang khusus untuk menjalankan satu program atau aplikasi. Jadi ada lingkungan khususnya untuk kita menjalankan program tersebut. Virtual machine ini tidak menjalankan sistem operasi lengkap, tapi hanya menyediakan sarana agar program dapat dieksekusi di berbagai sistem tanpa adanya terjadinya perubahan kode program. Baik, di slide selanjutnya yaitu contoh virtual machine yang populer. Saya ambil 4 yang populer saat ini, yaitu VirtualBox, Oracle. Ada contoh saya sebutkan tadi. VirtualBox Oracle sendiri memiliki kelebihan yaitu gratis. Tidak perlu kita bayar untuk mengaksesnya, yang sangat unggul dibandingkan virtual machine lain yang sangat banyak sekali yang berbayar. Open source, jadi itu kita bisa mengakses gitu. Lebih pengguna dapat mengakses VirtualBox dengan bebas gitu. Dan mendukung banyak sistem operasi, baik itu Linux, macOS, Windows, dan sebagainya. Tapi ada kekurangannya, itu performanya lebih rendah dibandingkan
dibanding VMware. Tapi ini bukan ini kurang ya, tapi memang VMware itu memiliki performa yang sangat tinggi. Tapi menurutku VirtualBox lebih unggul. Baik yang kita bahas tadi yaitu VMware Workstation contoh kedua, seperti yang sebelum tadi itu performanya itu sangat tinggi dan terdapat banyak fitur enterprise. Kekurangannya itu berbayar untuk versi lengkap dan lebih berat dijalankan. Jadi ini berbeda dengan VirtualBox. Untuk mengakses VMware ini kita harus bayar gitu. Jadi ini alasan saya memilih VirtualBox daripada VMware Workstation ini. Contoh ketiga itu Microsoft Hyper-V. Kelebihannya, ini kelebihannya langsung terintegrasi di Windows, stabil untuk server Windows itu kayaknya. Kekurangannya tuh hanya tersedia di edisi Windows tertentu, kurang fleksibel untuk desktop lah, yang terdiri berbagai macam sistem operasi. Dan contoh terakhir itu Java Virtual Machine yang saya bilang tadi. Kelebihan itu menjalankan aplikasi Java di berbagai OS, jadi aplikasi yang berbagai Java dapat dijalankan di berbagai OS menggunakan Virtual Machine ini. Kekurangannya hanya untuk bahasa Java, tidak untuk sistem operasi lainnya, mungkin yang penuh yang terdiri berbagai bahasa lainnya gitu, bahasa pemrograman lainnya. Selanjutnya adalah itu ada proses instalasi virtual machine. eh, Contoh yang saya pilih itu Oracle VirtualBox yang saya jelaskan alasan tadi, karena tidak berbayar dan performanya tinggi juga, dan open source dan gratis lah, intinya gratis sih. Oracle VirtualBox itu perangkat lunak virtualisasi berbasis arsitektur x86 per x64 yang berfungsi menciptakan satu atau lebih lingkungan komputer virtual atau virtual machine di atas sistem operasi utama. Lingkungan ini berfungsi layaknya komputer fisik lengkap. Sangat sangat boy. Memungkinkan pengguna menyalakan sistem operasi tambahan secara terpisah, aman, dan fleksibel untuk berbagai keperluan seperti pengujian perangkat lunak, simulasi hingga pelatihan IT di bidang IT seperti pelatihan AI, atau jika kita ingin melatih sebuah program gitu. Ini bisa dilakukan pada Oracle VirtualBox. Oracle VirtualBox itu sendiri dikembangkan oleh Oracle Corporation dan dirilis dengan lisensi open source atau GNU General Public License. Eh, ini berarti pengguna tidak hanya dapat mengunduh Oracle VirtualBox dan menggunakan secara gratis, tetapi ini fitur utamanya dapat memodifikasi dan menyebarkan luas versi yang telah disesuaikan sesuai kebutuhan mereka. Jadi ini sangat fleksibel. Ya, bisa kita modif sesuai kebutuhan kita, dan kita juga bisa menyebarluaskan tanpa terjadinya sanksi dari Oracle VirtualBox sendiri, karena ini sudah general public license kan, jadi bisa bebas untuk membagikan versi kita sendiri. VirtualBox ini itu mendukung instalasi pada berbagai macam host, termasuk Windows 7 hingga 11, Linux, Ubuntu, Fedora, Debian, Arch, macOS, dan Solaris. Di atas host tersebut, pengguna dapat menyalakan beragam sistem operasi tamu atau guest host seperti Microsoft Windows, berbagai distribusi Linux, FreeBSD, Solaris, bahkan sistem operasi lama seperti MS-DOS dan Windows XP. Jadi ini bukan hanya yang terbaru, kita juga bisa menyalakan sistem operasi yang lama gitu. Kemampuan lintas platform ini menjadikan VirtualBox alat yang sangat berguna untuk pengembangan, uji coba, dan pelatihan. Jadi slide selanjutnya materinya itu yang bisa kami jelaskan fitur-fitur dari VirtualBox Oracle. Fitur pertama itu Snapshot. Fitur ini sedikit dijelaskan tadi. Fitur ini memungkinkan pengguna menyimpan kondisi virtual machine pada satu titik waktu tertentu. Sangat berguna sebelum melakukan perubahan besar, seperti jika kita ingin menginstal software atau uji coba sistem. Karena pengguna bisa dengan mudah mengembalikan virtual machine ke kondisi sebelumnya jika terjadi kesalahan. Jadi ketika kita install software atau uji coba sistem dan terjadi error atau kesalahan tidak diinginkan, karena kita sudah menyimpan kondisi virtual machine pada satu waktu tertentu, jadi kita bisa kembali ke kondisi sebelum virtual machine itu sendiri mengalami kesalahan atau error.
Fitur kedua fitur kedua itu USB support. Seperti namanya USB support itu mendukung pengenalan dan penggunaan perangkat USB yang terhubung ke komputer utama dari dalam sistem Prastamo. Jadi ini setelah mesin ini terhubung dengan USB, tapi itu dengan menggunakan perangkat dari sistem operasi utama, atau bukan sistem operasi tapi komputer utama gitu, terhubung langsung USB-nya ke virtual machine. Misalnya flash disk atau printer bisa digunakan langsung dalam virtual machine. Tinggal kita mencolok USB-nya ke komputer utama, virtual machine itu bisa mengakses USB yang tersebut. Jadi ketika kita ingin mentransfer file dari flash disk itu ke virtual di dalam penyimpanan virtual machine itu sendiri bisa, karena itu seolah terhubung secara langsung gitu. Dan ketiga itu fiturnya itu dukungan file ISO dan FDI. Jadi pengguna bisa menggunakan file ISO image installer untuk menginstal sistem operasi di dalam virtual machine. Jadi VirtualBox ini ada ISO-nya. Jadi kita bisa menginstal berbagai sistem operasi di dalam virtual machine sendiri, baik itu Linux, Windows, macOS, dan sebagainya. Selain itu, ada format Virtual Disk Image atau FDI. Jadi ini digunakan sebagai hard drive virtual yang menyimpan data dan sistem dari event virtual machine tersebut. Jadi pada virtual machine di VirtualBox ini ada hard disk gitu untuk penyimpanan itu, yaitu hard disk virtualnya, atau virtual disk image ini sebagai penyimpanan data dan sistem dari virtual machine ini. Dan terakhir, share folder dan drag and drop. Share folder itu kayak kita membagikan folder, dan drag and drop itu untuk menarik dan menjatuhkan lah, kurang lebih. Jadi sederhana ini, fitur ini memungkinkan pertukaran file dengan mudah antara sistem host dari komputer utama dan sistem tamu. Fitur share folder memungkinkan direktori tertentu di host atau komputer utama itu kita akses, kita milih direktori tertentu untuk mengizinkan virtual machine untuk mengakses isi dari directory file itu. Selanjutnya itu drag and drop. Setelah kita memilih itu, pengguna bisa langsung menarik file dari desktop gitu. Jadi penyimpanan desktop yang kita pilih directory-nya tadi, kita bisa menarik file yang ada dalam directory tersebut ke jendela virtual machine. Dan juga sebaliknya, kita bisa file dari virtual machine ini kita tarik dan mengirimnya ke direktory tertentu pada komputer utama. Jadi selanjutnya itu kita harus mengetahui juga cara install VirtualBox di Windows. Ada tahapannya gitu. Yang paling pertama itu paling penting, mungkin nggak bisa kita install tanpa mengakses ini. Itu untuk kunjungi situs resmi situs resmi VirtualBox Oracle. Itu ada linknya di https://www.virtualbox.org, dan klik tombol download. Setelah kita pilih versi installer yang sesuai dengan sistem operasi Windows, jadi pilih versi installernya, ada download. Selanjutnya itu menjalankan proses instalasi. Klik 2 kali installer yang telah diunduh. Maka otomatis wizard instalasi akan terbuka. Selanjutnya ada menu, langsung klik aja next, pilih komponen dan lokasi untuk instalasi virtual machine ini, lokasinya gitu. Lalu klik install. Jadi setelah itu ada notif untuk pada Windows untuk memberikan izin untuk instalasi. Jika diminta oleh Windows, izinkan akses administrator atau instalasi driver jaringan virtual. Untuk yang skeptis atau bagaimana, tenang, prosesnya aman dan perlu. Ini sangat perlu ya, agar virtual machine dapat berjalan dengan normal. Tanpa jika kita tidak izinkan, maka virtual machine itu tidak jalan. Dan tahapan terakhir itu setelah instalasi selesai gitu, klik finish, centang opsi langsung menyalakan VirtualBox. Jadi aplikasi VirtualBox itu sudah tersedia dan siap digunakan untuk membuat virtual machine baru gitu. Jadi setelah menginstal itu, kita bisa membuat virtual machine baru. Kita ingin menggunakan sistem operasi dari
OS lain gitu udah kita menggunakan sistem operasi Linux kah, Mac kah, Mac maksudnya. Ya itulah sistem operasi lainnya gitu. Di baik itu di Windows, di Linux dan sebagainya. Jadi VirtualBox ini kita bisa mengakses lebih dari dua perangkat kalau salah gitu. Jadi ada dua perangkat itu. Jadi kita sangat berguna lah kita untuk dibilang tadi fiturnya, kegunaannya, manfaatnya itu untuk melakukan penelitian, pengujian dan pelatihan gitu. Slide terakhir kesimpulannya gitu. Virtual machine itu adalah perangkat lunak yang menciptakan komputer virtual dalam komputer fisik, komputer visual. Ada itu komputer tapi tidak ada secara fisik, hanya virtual gitu. Memungkinkan pengguna menyalakan sistem operasi terpisah dari sistem host. Jadi sistem operasi lainnya yang berbeda dari sistem operasi utama bisa dijalankan secara terpisah. Virtual machine ini bekerja melalui hypervisor. Saya bilang tadi hypervisor adalah perangkat yang menggunakan perangkat keras dengan virtual machine yang mengalokasikan sumber daya, baik itu CPU, RAM, penyimpanan, dan sebagainya. Kelebihannya dari virtual machine ini sendiri, kita bisa menyalakan, seperti yang bilang tadi, banyak sistem operasi dan keamanan untuk bereksperimen. Tapi ada kekurangannya juga. Si pun tadi performanya bisa lambat dan membutuhkan sumber daya. Jadi untuk menyalakan sistem operasi ini, saya sarankan untuk mempunyai komputer dengan spek yang tinggi. Jadi saat kita mengaksesnya komputer utama itu, walau karena sumber daya diambil baik RAM dan CPU-nya dari film ini, tetap bisa berjalan karena speknya sangat tinggi dan udah gampang terjadi error atau sebagainya gitu. Ada sistem virtual machine, dua jenis virtual machine. Sistem virtual machine misal itu sistem virtual machine itu VirtualBox dan proses virtual machine Java virtual machine. Eh, pada Oracle VirtualBox itu sangat merupakan virtual machine yang sangat berguna ya, karena itu tersedia open source seluler dengan fitur seperti yang bilang tadi, snapshot, USB, share folder, drag and drop, dan sebagainya. Dan untuk menginstalnya di Windows sendiri, VirtualBox itu yang saya install, sudah lakukan proses penginstalannya itu sangat mudah dan tidak terjadi error atau mengganggu sistem utama dari komputer kita gitu. Jadi alasan saya memilih VirtualBox sebagai contoh dari itu karena fitur-fiturnya yang sangat bermanfaat dan tidak langsung mengganggu sistem utama. Ya itu saja, dan alasan utama ya gratis karena bisa mengaksesnya dengan tanpa harus berbayar. Baik, cukup dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak selesai. Kalau salah lagi bajingan, Pak.